Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Adinda Zahra Melati. Di sini aku mau menjelaskan atau merangkum materi dari kelompok 2 yang sudah dipresentasikan pada hari Senin tanggal 9 Maret kemarin dengan tema atau topik materi berjudul metode dan teknik public speaking. Kalau ingin tahu jelasnya atau lengkapnya, jangan lupa disimak sampai habis. Yang pertama ada metode public speaking. Jadi di dalam public speaking ada beberapa metode yang biasa atau sering digunakan. Yang pertama ada impromptu style, di mana impromptu style ini biasanya dilakukan secara spontan, atau kalau kalian tahu dengan improvisasi, nah itu impromptu style. Jadi berbicara atau ngomong tanpa persiapan. Kelebihannya jadi kerasa lebih natural, tapi kalau misalkan belum terbiasa jadi bikin bingung atau bikin gugup. Yang kedua ada memory style, yaitu metode ini di mana sang pembicara menghafal seluruh materi. Jadi penyampaian informasinya bisa dengan lancar. Tapi kalau lupa satu bagian, si pembicara bisa jadi langsung panik. Yang ketiga ada extempore style, di mana menggunakan catatan kecil atau poin-poin sebagai panduan. Metode ini cukup populer atau ramai karena sang pembicara tetap terarah tapi masih bisa fleksibel. Dan yang terakhir atau yang keempat ada manuscript style, yaitu metode ini kita atau sang pembicara membaca naskah lengkap, biasanya dipakai saat acara formal seperti pidato pejabat supaya tidak ada kesalahan dalam berbicara atau memberikan informasi. Selanjutnya ada materi public speaking, di mana selain metode ada juga beberapa teknik penting dalam public speaking. Yang pertama ada ice breaking, yaitu pembukaan yang menarik supaya audiens atau penonton bisa langsung terfokus kepada pembawa acara atau sang pemateri. Yang kedua ada teknik vokal, di mana teknik vokal ini meliputi pernapasan yang baik, volume suara yang jelas, dan intonasi suara supaya tidak monoton. Nah, yang ada beberapa hal penting juga yang perlu kita perhatikan, yaitu menjaga kontak mata dengan audiens atau penonton, mengenali siapa sih audiens kita ini. Nah, yang terakhir ada membangun hubungan atau interaksi dengan penonton supaya komunikasinya jadi terasa lebih dekat, supaya penonton juga responsif. Di dalam public speaking juga ada hambatan, karena walaupun kelihatannya sederhana, banyak orang mengalami hambatan saat public speaking. Yang pertama misalnya ada kendala psikologis, seperti rasa gugup, kurang percaya diri, atau rasa takut yang berlebihan. Yang kedua ada kendala teknis, di mana sang pembicara kesulitan mengatur waktu atau menggunakan alat presentasi dengan baik. Yang ketiga ini ada kendala dari lingkungan, seperti audiens atau penonton yang kurang responsif, atau fasilitas yang disediakan dari acara yang kurang mendukung. Tapi tenang, karena di setiap hambatan dalam public speaking pasti kita juga ada solusinya. Nah, di solusinya ini ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu ada latihan secara rutin, karena semakin sering latihan, biasanya rasa gugup atau rasa takut akan berkurang sedikit demi sedikit. Yang kedua yaitu mempersiapkan materi dengan baik, karena supaya pembicara atau pembawa materi lebih percaya diri lagi. Yang ketiga ada menggunakan teknik pernapasan untuk menenangkan diri, seperti inhale, exhale. Nah, kalau misalkan masih takut, bisa mencoba mulai dari berbicara di lingkungan pertemanan,
di dalam lingkungan keluarga, di depan cermin, sebelum berbicara di depan banyak orang. Jadi kesimpulannya, public speaking itu adalah kemampuan penting yang bisa membantu kita menyampaikan ide, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga bisa membantu kita dalam perkembangan karir yang baik ke depannya untuk masa depan kita. Nah, yang paling penting juga kemampuan ini bisa dilakukan dari diri kita, oleh siapa aja, kapan saja, dan di mana saja. Semoga video ini bisa membantu kalian lebih percaya diri lagi saat berbicara di depan umum. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.